Ya, pemirsa, perkembangan mengejutkan datang dari Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Heri Susanto, yang baru saja dilantik kurang dari 1 pekan lalu, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel. Penetapan ini dilakukan setelah penyidik mengantongi sejumlah alat bukti termasuk dugaan penerimaan uang hingga miliaran rupiah terkait pengaturan rekomendasi terhadap perusahaan tambang. Dan untuk mengetahui terkait dengan informasi selengkapnya pemirsa, kita akan langsung bergabung dengan rekan jurnalis Berita 1 ada Justinus Paat dan juru kamera Gilang Rahmat yang melaporkan langsung dari Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat sore, Justinus. Seperti apa keterangan terbaru yang disampaikan oleh pihak Kejaksaan mengenai alasan penetapan tersangka terhadap Ketua Ombudsman Heri Susanto dan seperti apa juga proses pemeriksaannya sejauh ini? Baik, Sosa, Dev, dan juga pemirsa Berita 1, benar bahwa Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Ketua Ombudsman RI Heri Susanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara tahun 2013 sampai tahun 2026. Penetapan tersangka ini tadi diumumkan langsung oleh Direktur Penyidikan Capidus Kejagung Syarif Sulaiman Nahdi di kantor Kejagung siang hari tadi. Dan memang di dalam penetapan tersangka ini tadi disebutkan bahwa yang bersangkutan sekarang saat ini sedang ditahan selama 20 hari ke depan sejak tadi keluar dari Gedung Bundar Campus Kejagung sekitar pukul 11.20 waktu Indonesia Barat. Dia ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dalam keterangannya tadi Syarif Sulaiman itu mengatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Heri Susanto sudah berdasarkan kecukupan alat bukti dari serangkaian kegiatan penyidikan termasuk dalam hal ini pemeriksaan saksi dan juga aktivitas penggeledahan di beberapa tempat. Dan juga tadi dijelaskan terkait dengan konstruksi perkaranya di mana berawal dari perusahaan tambang berinisial PT TSHI yang pada saat itu mengalami permasalahan soal penerimaan negara bukan pajak dari Kementerian Kehutanan. Lalu perusahaan tambang ini menggandeng Heri Susanto dalam kapasitasnya sebagai komisioner ombudsman untuk mendorong Kementerian Kehutanan melakukan koreksi terhadap kebijakan tersebut. Alhasilnya memang kebijakan dari Kementerian Kehutanan dikoreksi dan meminta PT TSHI, perusahaan tambang nikel ini, melakukan perhitungan sendiri terkait beban yang harus dibayarkan kepada negara. Dan memang di dalam rangkaian proses tersebut diduga bahwa Heri Susanto menerima uang dari direktur PT TSHI itu sebesar 1,5 miliar. Atas perbuatannya, Kejagung tadi itu menjerat yang bersangkutan dengan pasal penerimaan suap dan juga gratifikasi sebagaimana diatur di dalam pasal 12 huruf A, 12 huruf B, pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Tipikor dan pasal 606 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan Sosa, Dev, dan juga pemirsa Berita 1, sebagaimana kita ketahui bahwa Heri Susanto ini baru saja dilantik menjadi Ketua Ombudsman oleh Presiden Prabowo 6 hari yang lalu, tepatnya pada tanggal 10 April 2026 di Istana Negara. Dan pada saat setelah dilantik dia bahkan berkomitmen untuk menjalankan tugas fungsi pengawasan pelayanan publik secara optimal dalam rangka mendukung program-program prioritas pemerintahan. Hanya saja hari ini tadi yang bersangkutan sudah dijerat dengan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola pusat pertambangan dalam kapasitasnya sebagai anggota Ombudsman periode 2019-2026. Demikian Sosa dan Dev. Baik, Justinus, kalau tadi Anda sebut bahwa perannya adalah untuk kemudian katakanlah menjadi penghubung begitu ya bagi perusahaan ini kepada Kementerian Kehutanan untuk melakukan koreksi begitu. Nah, apakah Kejaksaan kemudian juga membuka kemungkinan adanya tersangka lain termasuk dari pihak perusahaannya atau dari instansi pemerintah begitu? Baik, Dev, Sosa, dan juga pemirsa Berita 1, saat ini memang Kejagung itu masih baru menetapkan Heri Susanto sebagai tersangka dari pihak penyelenggara negara. Namun demikian tidak tertutup itu kemungkinan bahwa Kejagung akan melakukan pengembangan terhadap kasus yang sedang disidik ini, termasuk nanti kemungkinan juga menetapkan tersangka dari pihak-pihak lain, misalnya dari pihak swasta terkait dengan kasus dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel ini.
Baik, kita akan nantikan bagaimana perkembangan dari pengusutan dan pemeriksaan atas kasus ini. Terima kasih rekan Justinus Paat dan juga juru kamera Gilang Rahmat yang melaporkan langsung dari Gedung Kejaksaan Agung RI. Selamat kembali.